Sebelum Ya, memulai Kak. sebelum mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu ya menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan belajar matematika, saintek ya. Kemarin pertemuan terakhir itu matematika saintek sudah sampai nomor 13, benar nggak? Coba dibuka dulu modulnya. Sudah sampai nomor 13, paket, persiapan 6 UTBK, ya. Jadi hari ini kita lanjutkan nomor 14 dan seterusnya ya. Oke, Lutfi, UTBK-nya kebagian tanggal berapa? Tanggal 28, Kak. Tanggal 28, oke, masih ada waktu ya untuk belajar. Ya, Kak. Oke, soalnya seperti ini ya, bisa kamu lihat di layar. Soal nomor 14 ini tentang integral. Sudah muncul di layarnya, Lutfi? Sudah. Sudah, oke, kita mulai ya. Untuk nomor 14, di sini soalnya adalah integral 0 sampai 1 dari 45x akar 1 min x dx. Jadi, mengerjakan integral ini bisa dua cara ya, bisa menggunakan integral parsial atau bisa juga menggunakan integral substitusi. Cuman memang lebih mudah kita menggunakan integral substitusi ya. Oke, jadi langkah pertama, ini kita memisalkan dulu fungsi yang ada di sini. Kita memisalkannya fungsi yang mempunyai pangkat. Jadi ada 45x, ada akar 1 min x. Nah, yang kita misalkan adalah akar 1 min x. Karena akar itu kan sama dengan pangkat setengah ya. Jadi ini kita misalkan. Jadi, misal, nah permisalannya boleh pakai apa aja, tapi di sini kakak pakai U gitu. Jadi U ini adalah akar 1 min x gitu ya. Ini kita misalkan menjadi U. Nah, kemudian supaya akarnya hilang nih, kita kuadratin. U kuadrat berarti sama dengan 1 min X ya. Jadi kalau akar dikuadratin kan akar hilang. Ini U dikuadratin jadi U kuadrat. Nah, selanjutnya sesudah dikuadratin, sekarang kita turunin. Ya, U kuadrat ini diturunin menjadi 2U. Jadi U kuadrat kan turunannya adalah 2U ya. Diturunkan terhadap variabel U. Ya, jadi 2U DU. Nah, kemudian 1 min X juga diturunin. 1 ini turunannya adalah 0, kemudian min X. Ya, min X ini berarti turunannya adalah min 1. Ya, jadi min 1 DX. Nah, karena di soal ini kita punya DX, ya di sini ada DX, jadi ini DX-nya sama dengan min 2U DU. Ya, jadi min satunya kita kalikan ke sini. Jadi supaya DX-nya ini positif. Gitu. Nah, kemudian variabel X yang ada di sini bisa kita ubah ke dalam variabel U jadinya. Gitu. Jadi ini sama dengan integral ya 45x. Nah, tadi kan sebelumnya kita sudah punya U kuadrat ini sama dengan 1 min X ya. Berarti kalau kita mau mencari X, ini pindahkan X-nya, ini min X-nya kalau dipindahkan ke kiri, ya kan aslinya kan seperti ini, U kuadrat sama dengan 1 min X. Kalau min X-nya kita pindahkan ke kiri kan jadi positif ya. Jadi X sama dengan 1 min U kuadrat. Jadi U kuadratnya yang pindah ke kanan jadi min. Nah, ini supaya apa? Jadi X-nya kita substitusikan ke sini, maka disebut integral substitusi ya. Jadi ini 45X sama dengan 45. Nah, X-nya kita substitusikan ini. 1 min U kuadrat. Ya. Kemudian akar 1 min X.
akar 1 min X ini tadi sudah kita misalkan menjadi U. Di sini ya. Berarti kita kalikan dengan U. Kemudian DX. Di sini DX-nya adalah min 2U DU. Nah, kita kalikan di sini ya. Min 2U DU. Oke. Sekarang ini namanya kan integral tentu ya. Ada batasannya. Batasannya 0 sampai 1. Kalau kita pakai variabel U, maka batasannya juga berubah. Jadi batasannya bukan 0 sampai 1 lagi. Nah, gimana cara mencari batasannya? Sekarang gini. Ini kan nilai X-nya 0 ya. Ini kan batasan ketika pakai variabel X. Berarti ketika X-nya 0, berapa nilai U-nya? Ya. U itu apa? U itu adalah akar 1 min X. Jadi U sama dengan akar 1 min 0. X-nya 0. Ya. Jadi U-nya sama dengan akar 1. Akar 1 nilainya 1. Nah, kemudian ketika X-nya 1. Ketika X-nya sama dengan 1, maka nilai U-nya sama dengan akar 1 min 1. Ya, di sini X-nya kita ganti 1. 1 min 1 berapa? 0 ya. Jadi 0 di sini. Nah, maka batasannya berubah. Awalnya batasannya 0 sampai 1 menjadi 1 sampai 0. Ya, karena ketika nilai X-nya 0, nilai U-nya 1. Kemudian ketika nilai X-nya 1, nilai U-nya adalah 0. Gitu. Selanjutnya, ini kita kali masing-masing. Jadi, ini ada 45 dan ada min 2. Ya. Jadi, 45 dikali min 2 itu kan berarti min 90. Nah, min 90-nya kita taruh luar boleh ya. Jadi, kalau konstanta itu boleh kita taruh di luar integral. Ya, min 90-nya kita taruh sini. Kemudian ini kita tulis lagi, ini adalah 1 min U kuadrat, kemudian ini U dikali U, berarti kan U kuadrat ya. Nah, min 2-nya kan tadi udah kita kali nih sama 45. Jadi tinggal U kali U ya. Terus di sini DU. Oke, jadi min 90 integral 1 sampai 0. Nah, ini kita kali. 1 dikali U kuadrat, berarti sama dengan U kuadrat. Kemudian, min U kuadrat dikali U kuadrat sama dengan min U pangkat 4. Ini ya, DU. Oke, nah baru sesudah itu kita integralin. Integral dari U kuadrat, integral dari U pangkat 4 gitu ya. Nah, jangan lupa untuk rumus integral, rumus umumnya. Oke, jadi nah, rumus umum integral ya. Integral dari AX pangkat NDX ini sama dengan A per N plus 1 X pangkat N plus 1 ditambah C. Ini ya, ini adalah rumus umum atau rumus dasar dari integral. Berarti kalau soalnya seperti ini ya, jadi min 90, kemudian integral dari U kuadrat ya, menggunakan rumus ini, berarti A-nya adalah 1, karena di sini kan koefisiennya 1 ya. Jadi 1 per, ini pangkatnya N ditambah 1, jadi 2 ditambah 1 sama dengan 3. Jadi 1 per 3 U pangkat 3 dikurang 1 per, ini 4, pangkatnya kita tambahkan 1 berdasarkan rumus, jadi 5. U pangkat 5. Nah, baru kita tulis batasannya. Batasannya itu dari 1 sampai 0. Oke. Sama dengan ya, min 90. Nah, sekarang kita masukin. Jadi batasan dalam integral itu, pertama kita masukin yang atas, kemudian kita masukin yang bawah. Ya, pertama kita masukin 0 dulu. Jadi sepertiga kali U-nya adalah 0, 0 pangkat 3, dikurang 1 per 5, 0 pangkat 5, ya. Nah, ini udah dimasukin yang atas. Kemudian kita kurang, kita masukin yang bawah. Jadi masukin nilai U-nya adalah 1. Jadi 1 per 3 kali 1 pangkat 3 dikurang 1 per 5 dikali 1 pangkat 5. Itu ya. Ingat batasan masukin yang atas dulu, kemudian dikurang masukin yang bawah. Jadi
min 90. Nah, ini tinggal kita hitung nih. Nah, bilangan berapapun kan kalau dikali 0 hasilnya 0 ya. Jadi ini sepertiga kali 0 pangkat 3 dikurang 1/5 dikali 0 pangkat 5 ya 0 jawabannya. Itu. Kemudian 0 ini dikurang sama ini. Nah, berapa itu? 1/3 dikali 1 pangkat 3. Ini kan 1 ya. 1 dikali 1/3 berarti 1/3. Kemudian dikurang ini. 1 pangkat 5 kan 1 dikali 1/5 jadi 1/5. Ya, jadi sama dengan min 90. Nah, ini kita hitung dulu nih yang di dalam kurung. Ya, kita hitung dulu jadi min berapa? Samain aja penyebutnya. Ya, 1 kali 5, 5 gitu ya. Atau gini deh, biar lebih enak penulisannya. Nah, ini kan minus nih. Kita kalikan ke sini boleh ya. Jadi ini dikali. Ini kita kalikan jadi 1/5-nya jadi plus ya. Ini kali ke sini kan min, ini ke sini kan plus ya. Jadi 1/5 dikurang 1/3. Itu ya. Nah, ini kan kalau positif kan kita tulis duluan aja gitu. Jadi ini min kali 1/3, min 1/3. Min dikali min 1/5 adalah 1/5. Oke. Jadi sama dengan min 90. Nah, barulah ini kita hitung ya. Menyamakan penyebut tinggal kali silang. 1 kali 3 adalah 3. Kemudian dikurang, karena ini dikurang ya, berarti dikurang. 1 kali 5 adalah 5. Kemudian per 5 kali 3 adalah 15. Jadi sama dengan min 90 dikali min 2, ya, 3 dikurang 5 kan min 2, per 15. Tuh ya. Nah, ini tinggal kita hitung nih. Ya, 90 dibagi 15 itu adalah 6 ya. Berarti 6. Jadi min 6 kali min 2 hasilnya adalah 12. Itu ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, bagaimana nomor 14? Ada pertanyaan atau tidak? Ada yang masih kurang jelas? Ada yang masih kurang jelas? Nomor 14. Oke, sebentar. Aku mau lihat siapa aja nih yang join. Oke. Gimana nomor 14? Ada pertanyaan nggak? Atau kalian mau catat dulu atau apa biasanya? Mau dicatat dulu atau lanjut ke soal selanjutnya? Lanjut aja sih, Kak. Lanjut aja, oke. Nggak ada pertanyaan ya, nomor 14? Insya Allah enggak sih. Oke, kita lanjut ya. Kalau gitu ke nomor 15. Nah, nomor 15 ini tentang persamaan lingkaran ya. Jadi soalnya adalah persamaan lingkaran yang melalui perpotongan dua lingkaran. L1 ini sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 2Y min 2 sama dengan 0. Dan L2 X kuadrat plus Y kuadrat plus 2X min 6Y ditambah 6 sama dengan 0. Serta berpusat pada garis G. X min 2Y sama dengan 5 adalah titik-titik. Jadi maksud soalnya gini, ada dua lingkaran, ya, L1 dan L2. L1 dan L2 ini berpotongan. Kemudian ada lingkaran baru, ya berarti L3. Nah, lingkaran yang baru ini atau L3 ini dia melalui perpotongan dari dari dua lingkaran L1 dan L2. Itu jadi nanti totalnya ada 3 lingkaran. Nah, kemudian lingkaran yang ketiga ini L3 itu pusatnya terletak pada garis G. Ya, garis G-nya ini adalah X min 2Y sama dengan 5.
gitu. Jadi pertanyaannya adalah bentuk umum dari lingkaran yang ketiga ini berapa gitu ya, persamaannya itu berapa. Nah, jadi sebelumnya ada teori yang mengatakan seperti ini. Persamaan lingkaran yang melalui titik potong lingkaran L1 dan L2 adalah L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0 atau L2 ditambah lambda L1 sama dengan 0. Nah, persamaan ini disebut juga berkas lingkaran. Ini pelajaran kelas 11 ya, lingkaran. Nah ya, ini disebut berkas lingkaran. Nah, sekarang kita mau pakai yang mana? Bebas. Mau pakai L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0, atau mau pakai L2 ditambah lambda L1 sama dengan 0. Sama aja ya. Oke, sekarang di sini kakak pakai L2 ditambah lambda L1 sama dengan 0. Nah, kita pakai ini. Kemudian kita masukin L2-nya ini ya, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2X min 6Y plus 6 sama dengan 0 ditambah lambda dari L1 dikali dengan L1. Nah, L1-nya ini X kuadrat plus Y kuadrat min 2X min 2Y min 2 sama dengan 0. Oke, ini jadi kita jumlahkan dengan yang ada di sini. Nah, gimana cara menjumlahkannya? Koefisien dari X kuadrat yang di depan ini kan adalah 1. Kemudian kalau ini kan lambdanya kita kali ini masing-masing ke dalam ya. Lambdanya kita kali masing-masing ke dalam, berarti jadi lambda X kuadrat ya. Ini kalau dikali ke sini kan jadi lambda X kuadrat. Kemudian jadi lambda Y kuadrat, terus min 2X lambda dan seterusnya. Itu ya. Jadi masing-masing dikalikan dengan lambda. Nah, berarti kalau mau langsung kita gabungin biar nggak terlalu panjang penulisannya, karena ini koefisiennya adalah 1, ya. Jadi ditambah dengan ini berarti koefisiennya apa? Lambda. Karena lambda dikali X kuadrat, berarti koefisiennya adalah lambda. Nah, baru kita tulis X kuadrat di sini. Itu ya. Kemudian ditambah, berarti ini juga sama dong. Y kuadrat ini koefisiennya 1, kemudian di sini Y kuadrat koefisiennya lambda juga. Jadi 1 plus lambda Y kuadrat, kemudian ditambah ini 2X ya. Berarti kalau ini kan min 2 lambda. Jadi di sini koefisien X-nya adalah 2, kemudian di sini koefisien X-nya adalah min 2 lambda. Nah, X-nya kita taruh luar, kemudian Y sama juga ya, ditambah ini koefisien Y-nya adalah min 6, kemudian untuk yang ini koefisien Y-nya berarti min 2 lambda. Nah, terakhir ini tambah 6, terus ini min 2 dikali lambda, jadi min 2 lambda. Ini sama dengan 0. Gitu ya. Nah, ingat bentuk umum lingkaran seperti ini ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0. Ini bentuk umum dari lingkaran atau persamaan lingkaran. Nah, berarti karena ini koefisien X kuadratnya adalah 1 plus lambda ya. Ini kan masing-masing koefisien X-nya 1 plus lambda nih. Ini 1 plus lambda, terus ini juga 1 plus lambda gitu kan. Nah, sedangkan di sini kalau untuk bentuk umum lingkaran, koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya harus 1. Nah, berarti ini semua kita bagi dengan 1 plus lambda. Gitu ya. Supaya koefisien X kuadrat dan Y kuadratnya adalah 1. Gitu.
Jadi di sini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah ini berarti kita bagi dengan 1 plus lambda. Ya. Jadi 2 min 2 lambda per 1 plus lambda X. Kemudian ditambah, ini juga sama. Min 6 min 2 lambda per 1 plus lambda Y. Kemudian ini juga sama, dibagi dengan 1 plus lambda. Ini ya, sama dengan 0. Nah, udah nih, sekarang bentuknya udah sesuai dengan bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, selanjutnya tadi dibilang kalau ini berarti persamaan yang ini adalah lingkaran yang ketiga gitu. Nah, dibilang kalau lingkarannya tadi berpusat pada garis ini. X min 2Y sama dengan 5. Nah, sekarang kita cari pusat dari lingkaran. Rumusnya seperti apa? Ini ya. Jadi kalau bentuk umum lingkarannya seperti ini, maka pusat lingkaran, pusat itu kan berarti berbentuk titik dong ya. Pusat lingkaran tuh berbentuk titik, berarti X, Y ya. Nah, di sini pusat lingkaran itu adalah min setengah A, min setengah B ya. Ini rumus mencari pusat lingkaran. Di mana A ini adalah koefisien dari X dan B adalah koefisien dari Y. Gitu ya. Nah, berarti dari persamaan L3 ini kita bisa dapat pusatnya. Ya. Kan tadi rumus pusatnya ini nih. Ya, rumus pusatnya adalah min setengah A, min setengah B. Ya, A-nya berarti ini koefisien dari X, B-nya berarti ini koefisien dari Y. Ya, kita bisa mencari pusatnya dari sini. Berarti sama dengan berapa pusatnya? Min setengah A. Ya, berarti min setengah dikali A-nya ini. Ya, 2 min 2 lambda per 1 plus lambda. Itu ya. Koma min setengah B. Jadi min setengah kali B-nya ini. Min 6 min 2 lambda per 1 plus lambda. Nah, sederhanakan deh. Nah, cara menyederhanakannya, ini min setengah kita tulis dulu. Kemudian ini kalau mau kita keluarkan duanya boleh ya. Ini duanya kita keluarin nih. Jadi 2 buka kurung 1 min lambda. Ya enggak? 2 dikali 1 adalah 2. 2 dikali min lambda adalah min 2 lambda. Terus ini per 1 plus lambda. Ya. Ini juga sama. Ini min setengah. Kemudian ini kita keluarkan 2-nya juga. Jadi, atau ini kan karena dia min ya, kita keluarkan min 2 boleh. Ini kita keluarkan min 2. Berarti min 2 kali berapa supaya jadi min 6? Kita kali 3. Kemudian min 2 kita kali berapa supaya jadi min 2 lambda? Berarti kita kali dengan plus lambda ya. Per 1 plus lambda. Nah, oke. Ini boleh kita coret 2-nya. Gitu. Jadi, min 1 kali 1 adalah min 1, kemudian min 1 kali min lambda jadi plus lambda. Per 1 plus lambda. Koma, yang ini, 2-nya boleh kita coret juga. Ya. Jadi min 1, nah ini ada minnya nih. Ya. Jadi min 1 kali min 3, yaitu berarti 3 kan. Terus min 1 kali min lambda, berarti jadi plus lambda. Karena kan ini min kali min berarti plus kan. Per 1 plus lambda. Nah, ini yang kita dapat adalah pusatnya. Pusat dari L3. Ya, ini adalah pusat dari L3. Nah, karena tadi pusat L3 itu berada pada garis G, sekarang tinggal kita substitusi nilai pusatnya. Jadi kita substitusi ke X min 2Y sama dengan 5. Nah, ini berarti sebagai X, ini berarti sebagai Y. Itu ya, kita substitusikan ke sini. Untuk mendapatkan nilai lambdanya. Jadi, min 1 plus lambda per 1 plus lambda dikurang 2 kali Y, Y-nya berarti ini,
3 plus lambda per 1 plus lambda, ini nilainya sama dengan 5. Ya, jadi min 1 plus lambda, nah ini kita kali aja nih. Min 2 kali 3 berarti min 6. Kemudian min 2 kali lambda berarti min 2 lambda per 1 plus lambda, ini nilainya sama dengan 5. Ya. Nah, ini lambda dikurang 2 lambda, berarti jadi min lambda, min 1 min 6 jadi min 7, ya, sama dengan, nah, 1 plus lambda ini kita kalikan dengan 5. Jadi 1 kali 5 adalah 5, kemudian lambda kali 5 adalah 5 lambda. Ini ya. Oke. Terus karena kita mau mencari lambda, boleh lambdanya yang negatif ini kita pindahkan ke kanan aja ya, biar positif. Jadi 5 lambda plus lambda, kemudian ini min 7, ini min 5 gitu ya. Jadi 6 lambda sama dengan min 12, maka didapat lambdanya adalah min 12 bagi 6, yaitu min 2. Nah, belum selesai. Jadi terakhir, sesudah kamu dapatkan nilai lambdanya ini, kita masukin ke L3. Ya. Selanjutnya kita masukin ke L3. Tadi L3 itu kan nilainya ini kan. Nah, tinggal kita masukkan lambdanya min 2. Berarti jadi X kuadrat plus Y kuadrat ditambah, nah langsung aja hitung. Ya, min 2 ini kan 2 min 2 lambda. Lambdanya adalah min 2. Berarti min 2 dikali min 2 adalah plus 4. 2 ditambah 4 berarti sama dengan 6. Ya, ini 6. Per 1 ditambah min 2 berarti min 1. Ya, jadi 6 per min 1 sama dengan min 6. Berarti di sini plusnya kakak hapus. Jadi ini untuk mempersingkat aja ya, soalnya udah slide-nya udah mau habis nih. Jadi ngitungnya bisa ya, cuma tinggal disubstitusikan aja lambdanya ke sini gitu ya. Jadi tadi min 6x ya. Oke, sekarang masukin lambdanya min 2 ke sini. Berarti min 2 dikali min 2 kan plus 4. Min 6 plus 4 adalah min 2. Min 2 dibagi min 1, berarti kan plus ya. Jadi plus 2y. Nah, terakhir, masukin lambdanya ke sini. Min 2 dikali min 2 adalah plus 4. 6 ditambah 4 adalah 10. 10 bagi min 1 berarti min 10. Sama dengan 0. Nah, ini jawabannya ya. Jadi X kuadrat ditambah Y kuadrat min 6X plus 2Y min 10 sama dengan 0. Jawabannya adalah yang B. Oke, gimana nomor 15? Panjang ya caranya ya? Ada yang mau ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas untuk nomor 15? Oke, nggak ada pertanyaan. Nomor 15. Enggak sih, Kak. Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, berarti kita lanjut ya ke nomor 16. Nah, nomor 16 ini tentang vektor ya. Diketahui vektor A dan B membentuk sudut sebesar θ. Jika panjang proyeksi vektor B pada vektor A sama dengan 2 sin θ, dan panjang vektor B adalah 1, maka nilai dari tan 2θ sama dengan titik-titik. Nah, sebelumnya untuk mengerjakan ini kita pakai rumus panjang proyeksi ya. Nih, panjang proyeksi. Jadi ada proyeksi vektor, ada panjang proyeksi.
Nah, maksudnya apa sih? Terus bedanya apa sih proyeksi dengan panjang proyeksi? Jadi nih misalnya kakak punya contoh ya. Di sini kakak punya vektor A misalnya. Nah, terus ini kakak punya, sorry. Nah, ini adalah vektor B misalnya ya, gitu. Terus apa sih yang disebut proyeksi? Jadi kan ini vektor A, nih kamu tarik garis putus-putus gini, ya ini berarti proyeksinya, ya. Jadi yang warna merah ini, ya ini adalah proyeksi vektor A terhadap vektor B. Jadi kesannya kayak dicerminkan gitu, kesannya seperti itu, ya. Jadi ini vektor A, kalau diproyeksikan terhadap vektor B, maka vektor A-nya jadi ini, gitu ya. Ini disebut proyeksi. Nah, kalau panjang proyeksi ya berarti panjangnya si vektor ini. Jadi ini kita sebut vektor C deh. Jadi C ini adalah proyeksi vektor A pada vektor B. Gitu ya. Jadi vektor A diproyeksikan terhadap vektor B ini hasilnya adalah vektor C. Nah, kalau untuk mencari proyeksinya atau mencari vektor C-nya, ini rumusnya adalah A dot B per panjang vektor B kuadrat dikali vektor B. Ini vektornya. Jadi ada vektor, ada panjang vektor. Kalau mencari vektornya ini, jadi ntar ini hasilnya berupa vektor. Ya. Terus kalau ini panjangnya, panjang proyeksinya. Jadi dari sini sampai sini ini panjangnya berapa? Ini disebut panjang proyeksi. Rumusnya adalah A dot B per panjang vektor B. Nah, ini nanti hasilnya berupa angka ya. Namanya juga panjang. Kalau panjang berarti berupa angka dong ya. Kalau ini berupa vektor, ini berupa angka. Nah, ini penjelasannya. Jadi kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang ini karena yang ditanya adalah panjang proyeksi. Ya, jadi kita pakai rumus yang ini. Nah, masukin deh rumus ini. Terus kita tulis dulu deh yang diketahui di soal di sini apa. Pertama, panjang proyeksi vektor B pada A. Oh, ini bukan A pada B ya. Ini B pada A. Jadi beda nanti kalau rumusnya A pada B, rumusnya seperti ini. Kalau B pada A dibalik, jadi B dot A. Gitu ya, kalau vektor dibalik. Nah, berarti kita misalkan aja, ini kan tadi untuk penjelasannya ya, ini penjelasan kakak. Misal, panjang proyeksi vektor B pada vektor A ini sama dengan C gitu ya, panjang vektor C. Nah, ini B pada A. Terus yang diketahui lagi adalah di sini panjang proyeksinya adalah 2 sin theta. Oh, berarti panjang vektor C ini sama dengan 2 sin theta. Gitu ya. Tadi kan panjang proyeksi B pada A sama dengan ini. Nah, berarti ini ya panjang vektor C. Karena tadi kita misalkan proyeksi vektor B pada A ini adalah vektor C. Kemudian panjang vektor B-nya adalah 1. Panjang vektor B sama dengan 1. Nah, yang ditanya adalah tan 2 theta. Nah, kita masukin ini rumus ini. Jadi panjang proyeksi, rumusnya kan ini ya, harusnya A dot B. Cuman karena dia di sini B pada A, ya berarti kita ganti jadi B dot A per panjang vektor A. Gitu ya. Jadi yang di bawah ini, penyebutnya ini kita lihat dari yang belakang ya. Kalau ini kan A dot B berarti pernya B. Kalau B dot A berarti pernya di sini A. Gitu. Oke, kita masukin, oh ya, ada satu lagi rumus nanti untuk B dot A ya. Jadi, kita masukin dulu deh, panjang vektor C-nya di sini adalah 2 sin theta. Jadi 2 sin theta sama dengan, nah, B dot A ini ada rumusnya lagi.
Jadi perkalian dot itu ini sama dengan panjang vektor B dikali panjang vektor A cos theta. Nah, ini rumus perkalian dot itu jadi seperti ini. Ya, per panjang vektor A. Ini kan per panjang vektor A-nya. Nah, ini sama nih, boleh kita coret. Nah, ya. Jadi sisanya tinggal 2 sin theta sama dengan panjang vektor B. Nah, di sini panjang vektor B-nya sudah diketahui, yaitu 1 kali cos theta. Ya, berarti 2 sin theta sama dengan 1 dikali cos theta, ya berarti cos theta dong. Itu. Oke, selanjutnya, nah karena yang ditanya ini adalah tangen, sekarang kita cuma punya sin sama cos. Diapain nih supaya jadi tangen? Nah, kedua ruas ini kita bagi aja dengan cos theta. Kenapa? Karena sin dibagi cos itu hasilnya adalah tangen. Jadi 2 sin theta dibagi cos theta sama dengan 2 tangen theta. Gitu. Cos theta dibagi cos theta, ya berarti 1. Ya, kan dibagi dengan dia sendiri. Berarti didapat nilai dari tangen theta ini adalah 1/2 dari sini. Oke. Selanjutnya, yang ditanya, pertanyaannya adalah tangen 2 theta. Tadi kita sudah dapat nih tangen tetanya setengah. Tangen 2 tetanya berapa? Nah, ingat ada rumusnya nih tangen 2 teta. Jadi identitas trigonometri tangen 2 teta itu sama dengan 2 tangen teta per 1 min tangen kuadrat teta. Ini ya rumusnya. Nah, sekarang tinggal kita masukin. Jadi 2 dikali tangen teta. Ini tangen tetanya adalah setengah. Kemudian per 1 min tangen kuadrat teta. Ya, berarti ini ya. Tengahnya kita kuadratin. Oke. 2 dikali setengah sama dengan 1 per 1 dikurang setengah kuadrat berarti 1/4 ya. Jadi sama dengan 1 per 1 dikurang 1/4. Samakan aja penyebutnya. Berarti nilai 1 ini jadi 4/4. 4/4 dikurang 1/4 ya. Berarti 3/4. 1 dibagi 3/4 berarti tinggal kita balik jadi 4/3 ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Kakak mau tanya boleh gak? Oh iya, boleh. Yang dari yang ini, kok tiba-tiba ada cos theta dari yang dimasukin 2 sin theta sama dengan panjang vektor B dikali panjang vektor A, terus tiba-tiba cos tetanya itu dari mana ya? Oke, ini ya, berarti yang ini ya. Nah, ini termasuk rumus juga ya. Jadi yang kakak tulis di situ itu termasuk rumus. Jadi kalau ada vektor A dikali dengan vektor B, itu. Jadi gini, sebentar, kakak bikin di slide baru aja ya. Nah, jadi vektor itu kan garis yang mempunyai besaran dan arah ya. Jadi misal ini vektor A, kemudian ini adalah vektor B. Nah, vektor A dan vektor B di sini membentuk sudut theta misalnya. Jadi dua vektor ini berimpit kemudian membentuk sudut A. Nah, kalau penjumlahan dan pengurangan vektor itu sebenarnya tinggal dijumlah dan dikurang aja sama kayak mengerjakan matriks. Tapi kalau perkalian di sini ada yang namanya perkalian dot atau perkalian dua vektor. Jadi kalau vektor A dikali vektor B, nah ini rumusnya adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Jadi ini memang sudah rumus. Kenapa? Karena vektor A sama vektor B ini membentuk sudut, yaitu sudutnya adalah theta. Itu ya. Jadi nanti mencarinya ya tinggal dimasukin aja sudut
tetanya berapa. Misalnya diketahui tetanya 60, berarti tinggal kamu masukin cos 60, nilainya adalah setengah, seperti itu. Nah, kalau untuk vektor nih, mungkin ada yang lupa atau yang belum tahu untuk gimana sih cara mencari panjang vektor. Jadi misalnya, Kakak punya di sini vektor A, koordinatnya misalnya 3,4 gitu ya. 3,4. Terus vektor B misalnya Kakak punya koordinatnya adalah 6,8. Nah, atau penulisan vektor tuh bisa seperti ini, atau bisa juga pakai IJ ya. Jadi ini bisa juga ditulis dalam bentuk 3I plus 4J. Ya, ini juga vektor. Ini juga bisa ditulis 6I plus 8J. Nah, ini berarti kalau cuman ada 2, I sama J, berarti vektor di R2. Ya. Nanti ada juga vektor yang R3. Jadi IJK nambah satu lagi. Ya, tapi langkah mengerjakannya sama. Nah, misalnya nih pertanyaannya adalah A dot B sama dengan panjang vektor A panjang dikali panjang vektor B cos theta. Nah, kita cari dulu berarti panjang vektor A di sini yaitu sama dengan akar dari lihat komponen vektornya. Tinggal dikuadratin, 3 kuadrat tambah 4 kuadrat gitu ya. Ini disebut panjang vektor A. Tinggal dihitung 9 tambah 16 ya. Berarti akar 25. Nah, ini sama dengan 5. Kemudian kalau panjang vektor B, berarti ini sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Jadi sama dengan 36 ditambah 64. 100 ya. Ini sama dengan 10 gitu. Jadi untuk mencari panjang vektor itu cara mencarinya seperti ini. Ya. Oke. A dot B panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Nah, nanti kan ini tadi Kakak bilang ini rumus ya. Nanti kalian juga bisa menemukan soal misalnya diketahui vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Nah, misalnya nih diketahui seperti ini, vektor A dan vektor B saling tegak lurus. Artinya seperti ini ya, misalnya nih, ini kakak bikin ini vektor A, ini kakak bikin vektor B, tegak lurus nih dia. Cirinya apa sih kalau tegak lurus? Membentuk sudut siku-siku ya. Nah, kita semua tahu kalau sudut siku-siku ini besarnya adalah 90 derajat. Berarti ketika kita mau mencari nilai A dot B, jadi A dot B sama dengan, kan rumusnya adalah panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta, gitu kan. Oh, berarti A dot B ini sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos 90. Gitu. Berapa nilai dari cos 90? Nilai cos 90 adalah 0. Ya, ini nilainya 0. Oh, berarti kesimpulannya A dot B ini sama dengan 0. Ya, panjang vektor A dikali panjang vektor B kali 0 kan ya, berarti jawabannya 0 dong. Nah, berarti kalau kedua vektor itu saling tegak lurus, kamu tinggal menggunakan rumus yang ini. A dot B sama dengan 0. Gitu. Nah, selain tegak lurus ada apa lagi? Ada satu lagi yaitu sejajar. Jadi kalau vektor A dan vektor B sejajar. Berarti kalau sejajar itu kan dia arahnya sama ya. Ini vektor A misalnya, terus ini vektor B. Nah, dia sejajar nih. Nah, kalau dia sejajar membentuk sudut nggak? Enggak ya. Kalau tadi dia yang contoh kakak yang pertama ini dia membentuk sudut theta. Kalau untuk yang kedua, kalau dia tegak lurus membentuk sudut 90 derajat. Tapi kalau dia sejajar, dia tidak membentuk sudut. Artinya sudut yang dibentuk adalah 0. Jadi A dot B ini sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta, kita masukin tetanya 0. Jadi A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B kali cos 0. Ya.
berapa nilai cos 0? Tadi kalau nilai cos 90 itu 0. Kalau nilai cos 0 itu adalah 1. Ya, jadi dikali 1. Nah, berarti ya kalau dikali 1, A dot B-nya sama dengan apa? Panjang vektor A dikali panjang vektor B. Udah, gitu ya. Jadi ini ketika kedua vektor saling sejajar. Kalau yang pertama tadi saling tegak lurus. Itu ya. Jadi tadi kenapa Kak kok bisa tiba-tiba di sini dia ada cos theta? Karena di sini dijelasin kalau si vektor A sama vektor B ini membentuk sudut, yaitu berapa besar sudutnya? Theta, ya berarti cos theta. Gitu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Nomor 16. Sudah cukup jelas? Cukup sih, Kak. Makasih. Oke, iya, sama-sama ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke nomor 17. Nomor 17, segitiga yang dibatasi oleh sumbu X, sumbu Y, dan garis singgung pada kurva Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 ditambah 1 di titik P, A, B pada kuadran 2 berbentuk segitiga sama kaki. Pertanyaannya adalah nilai AB sama dengan titik-titik. Jadi soalnya seperti ini, ada segitiga. Ya, segitiga tersebut dibatasi oleh sumbu X, dibatasi oleh sumbu Y, kemudian dibatasi sama garis singgung kurva. Garis singgung kurva ini. Gitu ya. Nah, berarti kalau sumbu X sama sumbu Y kan sudah jelas dong dalam diagram Kartesius ya. Nah, sekarang kita mau cari apa dulu? Kita cari garis singgung. Garis singgung kurva Y sama dengan sepertiga X pangkat 3 plus 1 di titik ini pada kuadran 2. Ya, jadi nanti ketika kita sudah punya garis singgung, kita sudah ada sumbu X dan sumbu Y, baru terlihat segitiganya. Gitu ya. Oke, sekarang kita mencari garis singgung dulu. Pertama, di sini kurvanya kan adalah sepertiga X pangkat 3 plus 1. Gitu ya. Nah, berarti turunan dari si Y ini atau Y aksen, buat apa sih turunan? Turunan itu nanti kita untuk mencari gradien. Karena garis singgung kan butuh gradien ya. Jadi kita turunin. Turunan dari sepertiga X pangkat 3 adalah gini, rumus turunan. A dikali dengan N. Ya, kakak tulis deh, takut lupa ya. Jadi misalnya Y sama dengan AX pangkat N. Maka Y aksennya sama dengan A dikali N, kemudian X pangkat N dikurang 1. Gitu ya. Ini adalah rumus dari turunan. Nah, berarti ya tinggal kita kali. A kali N. Berarti di sini nilai A-nya adalah sepertiga. Sepertiga dikali 3 berarti kan 1 ya. Nah, terus kalau turunan pangkatnya berkurang 1. Jadi di sini 3 kurang 1 adalah 2 ya. Jadi X kuadrat. Y aksennya. Nah, sudah. Terus selanjutnya, langkah selanjutnya kita mau menentukan titik singgung. Ya, menentukan titik singgung. Nah, di sini tadi titik singgungnya itu dia terletak di titik P sama dengan A, B. Berarti ya X-nya nilainya adalah A, kemudian B-nya nilainya adalah, Y-nya. Ya, ini kan X, ini Y gitu. Ya, X-nya sama dengan A, Y-nya sama dengan B. Nah, ini kita masukin ya, dari 2 ini kita masukin ke fungsi ini. Berarti Y-nya kita ganti jadi B. Jadi B sama dengan sepertiga, X-nya kita ganti jadi A. Sepertiga A pangkat 3 ditambah 1. Itu ya. Berarti nilai dari X1, Y1-nya adalah A, ini. Ya, A, B kan, B-nya adalah ini. Sepertiga A pangkat 3 ditambah 1. Gitu ya. Oke, ini adalah titik singgungnya. Nah,
Terus tadi sebelumnya Kakak udah bilang ya, untuk gradien itu adalah turunan dari fungsi. Jadi kalau kita udah dapat turunannya nih, kita bisa dapat gradiennya. Nah, tadi kalau langkah yang pertama kita menentukan titik singgung, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan gradien. Ya. Jadi gradien itu simbolnya adalah M, ini didapat dari F aksen atau Y aksen. Ya. Jadi nilai dari Y aksennya kan X kuadrat. Nah, terus kan tadi nilai X itu kita ganti jadi A kan, jadi A kuadrat. Ini adalah gradiennya. Oke, langkah yang ketiga. Ini yang ketiga. Atau Kakak kasih nomor aja ya. Ini 1, ini 2. Nah, ini langkah yang ketiga. Tadi 1 menentukan titik singgung, 2 menentukan gradien. Yang ketiga adalah menentukan persamaan garis singgungnya. Persamaan garis singgung di sini Kakak singkat ya, jadi PGS. Rumus dari persamaan garis singgung adalah Y min Y1 sama dengan M buka kurung X min X1. Ini rumusnya. Sekarang tinggal kita masukin. Berarti Y min Y1-nya kan tadi kita udah dapat nih ya, yang ini. Gitu. Sepertiga A pangkat 3 ditambah 1. Sama dengan M. M-nya adalah ini. A kuadrat. Kemudian X min X1. X1-nya adalah ini kan. A ya. Nah, udah. Ini kalau kita mau jabarin terlalu rumit, jadi udah kita biarkan seperti itu. Kemudian yang keempat, kita menentukan titik potong. Atau di sini Kakak singkat jadi tipot ya. Titik potong untuk sumbu X. Nah, kalau titik potong sumbu X, berarti nilai Y-nya ini sama dengan 0. Kita masukin di sini Y-nya 0. Jadi 0 min buka kurung sepertiga A pangkat 3 ditambah 1 sama dengan A kuadrat buka kurung X min A. Ya, ini minnya kita kali ke dalam, jadi min sepertiga A pangkat 3, kemudian min kali plus 1 berarti jadi min 1 sama dengan, ini kita kali juga ke dalam, jadi A kuadrat X min A pangkat 3. Gitu. Kemudian di sini A kuadrat X-nya tetap di sini. Nah, ini jadi mau Kakak gabungin nih sama ini ya. Jadi A pangkat 3, kan dia min, berarti kalau pindah jadi plus ya. A pangkat 3 min sepertiga A pangkat 3 min 1. Oke. A pangkat 3 min sepertiga A pangkat 3. Ini kan berarti koefisiennya 1 nih. 1 dikurang sepertiga berarti 2/3. A pangkat 3 dikurang 1 ini sama dengan A kuadrat X. Atau X-nya adalah 2/3 A pangkat 3 dikurang 1 per ini. Ya, oke. Ini adalah nilai X-nya. Jadi misalnya kita pakai titik M deh. Ya, karena kan titik potong ya. Titik potong itu kan berarti X, Y. Nah, X-nya tuh ini. X-nya ini yang udah kita dapat ini. Nah, ini X-nya yang udah kita dapat, yaitu 2/3 A pangkat 3 min 1 per A kuadrat, koma, Y-nya adalah 0 kan? Karena di sini kan titik potong sumbu X, Y-nya 0. Simpen. Sekarang yang kelima, kita nyari titik potong sumbu Y. Nah, kalau titik potong sumbu X tadi Y-nya 0, kalau titik potong sumbu Y berarti X-nya yang 0. Sama, kita masukin ke sini juga, cuma nilai X-nya jadi 0 ya. Berarti Y min sepertiga A pangkat 3 min 1, ini kita kalikan ke dalam, sama dengan A kuadrat kali 0 dikurang A. Ya, di sini X-nya kita ganti 0. Berarti Y min sepertiga A pangkat 3 min 1 ini sama dengan A kuadrat dikali min A, jadi min A pangkat 3. Gitu, kita cari nilai Y-nya, berarti Y sama dengan, ini pindahin semua ke kanan.
Jadi 1/3 A pangkat 3 plus 1 min A pangkat 3. 1/3 dikurang 1, artinya 1/3 dikurang 3/3, jadi min 2/3 ya. Tambah 1. Nah, udah ini kita dapat, di sini kakak pakai titiknya N ya. Tadi kan M, ini N. Nah, titik tuh X, Y ya. Jadi kita tulis nilai X-nya dulu, terus baru nilai Y-nya yang ini. Min 2/3 A pangkat 3 tambah 1. Oke, agak panjang ya. Nah, selanjutnya dibilang kalau segitiganya ini sama kaki. Jadi maksudnya gini, ilustrasinya. Hanya ilustrasi ya, bukan gambar sebenarnya. Jadi misalnya gini ya, kan dia di kuadran 2 kan dia bilang, berarti kuadran 2 di sini yang sumbu X-nya negatif, Y-nya positif. Di sini ada titik M. Titik M tuh koordinatnya ini. Jadi di sini kakak tulis titik M. Ya kan? X nilai Y-nya 0 ya. Nilai Y-nya 0 kan berarti di sini dong, di titik potong sumbu X. Terus titik potong sumbu Y berarti X-nya 0, berarti nilai N-nya di sini. Ini adalah titik N. Gitu. Nah, ini adalah persamaan garis singgungnya. Nih, ya. Ini adalah persamaan garis singgung. Kemudian kurvanya yang mana ya? Kurvanya ada di sekitar sini. Ya, kita nggak bisa gambar karena bentuknya seperti ini kan. Asalin aja lah, misalnya gambarnya kurvanya kayak gini gitu ya. Ini kurvanya misalnya. Nah, berarti segitiganya adalah ini. Ini M, ini N, ini O. O itu adalah titik pusat ya. Nah, ini segitiganya yang mau kita cari. Nah, segitiganya ini sama kaki. Oh, berarti kalau sama kaki, MO ini sama dengan NO. Ya. Karena segitiga sama kaki, maka ini MO sama dengan NO. Gitu ya. Nah, karena udah sama kaki, berarti kan di sini kan M-nya ini kan koordinatnya negatif ya. Nilai X-nya kan negatif kan. Berarti ini nilainya kita bikin negatif. Jadi min buka kurung 2/3 A pangkat 3 dikurang 1 per A kuadrat, ini sama dengan yang ini. N-nya kan dia positif kan, jadi nggak usah kita bikin, nggak usah kita tambahin min. Jadi min 2/3 A pangkat 3 tambah 1. Gitu. Oke, kalikan aja ini minnya ke dalam, jadi min 2/3 A pangkat 3 plus 1 per A kuadrat, ini sama dengan min 2/3 A pangkat 3 ditambah 1. Ya. Terus di sini A kuadrat yang ada di bawah ini kakak kali ke sini deh. Jadi min 2/3 A pangkat 3 ditambah 1 ini sama dengan A kuadrat dikali min 2/3 A pangkat 3 ditambah 1. Ya, tinggal dioperasikan aja. Nah, ini dikali nih ke dalam. Jadinya, oh sorry. Ini berarti habis. Habis kan? Ini sama ini. Ya nggak? Kalau habis itu berarti kan 1 kan nilainya. Nah, karena dia sudah habis, berarti didapat nilai A kuadratnya ini sama dengan 1. Gitu kan? Ya kan ini udah habis, berarti ini 1. Berarti nilai A-nya berapa? Plus minus 1. Gitu. Nah, belum selesai ya. Jadi ini baru dapat nilai A doang, belum dapat nilai B. Oke, kakak bikin di slide selanjutnya ya, karena nggak muat. Nah, tadi dapat nilai A-nya berapa? Plus minus 1 ya. Nah, dapat karena kenapa? Karena A kuadrat sama dengan 1, kenapa sih Kak A-nya plus minus 1? Karena kalau minus 1 dikuadratin juga hasilnya 1. Gitu. Jadi setiap ada kuadrat, maka ini hasilnya plus minus. Nah, tadi karena nilai A-nya itu adalah kurang dari 0, kan dia kuadran 2. Kuadran 2 kan berarti X-nya negatif. Maka kita hanya ambil A-nya yang negatif, yaitu min 1. Sehingga nilai B-nya adalah, tadi nilai B itu apa?
1/3 A pangkat 3 tambah 1. Nah, tinggal kita masukin nilai A-nya. Jadi min 1 pangkat 3 tambah 1. Jadi nilai B-nya adalah min 1/3 ditambah 1, yaitu 2/3. Kemudian terakhir yang ditanya adalah A kali B. Ya. A-nya min 1, B-nya adalah 2/3. Jadi jawabannya adalah min 2/3. Nah, panjang banget ya. Caranya jawabannya yang A. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk nomor 17. Kakak mau nanya tadi kok A-nya bisa A-nya bisa kurang dari 0. A-nya kenapa bisa kurang dari 0? Nah, lihat di sini diketahui P-nya itu kan A, B pada kuadran 2. Ya, tadi ini kan kita sepakat ya, X itu sama dengan A, Y itu sama dengan B kan. Ini X, ini Y. Kalau di kuadran 2, berarti nilai X-nya adalah negatif, ya nggak? Ini kan kuadran nih. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Kalau di kuadran 1, berarti X-nya positif, Y-nya positif, ya nggak? X-nya positif, Y-nya positif. Kalau kuadran 2, berarti X-nya negatif, Y-nya positif, dan seterusnya. Makanya tadi kita hanya mengambil nilai A-nya yang negatif. Gitu. Oke, makasih Kak. Oke, makasih juga ya. Oke, karena ternyata waktunya sudah habis nih ya, selama puasa dipotong setengah jam ya, jadi cuma 1 jam. Kalau gitu kita sudahi pertemuan hari ini ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung nih. Tetap semangat belajarnya untuk UTBK, semoga dimudahkan, dilancarkan, masuk PTN yang kalian inginkan ya, amin. Tetap semangat belajarnya. Oke, kalau gitu selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih Kak. Iya, sama-sama.